Ya, ohayo gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Ya, kali ini kita akan mempelajari huruf katakana ya. Jadi huruf katakana ini huruf yang digunakan untuk menuliskan kata-kata serapan, kata-kata yang bukan bahasa Jepang aslinya. Selain itu, katakana juga digunakan untuk menulis gitaigo dan giseigo ya. Gitaigo itu menggambarkan gerakan sesuatu, giseigo menggambarkan bunyi sesuatu. Misalkan bunyi kokok ayam, kukuruyuk, kalau dalam bahasa Sunda kongkorongo, dalam bahasa Jepang itu kokekoko ya, atau bunyi pistol. Kalau kita door, tapi kalau Jepang itu pang ya, pang pang gitu. Ya, kita langsung saja lihat cara menulisnya ya, cara menarik garisnya. Ini untuk atur atau urutannya itu sama dengan hiragana. A, I, U, E, O, kakiku, keko sampai en, gitu ya. Ini nomor 1 cara menarik garis yang pertama, nomor 2 kedua, dan seterusnya ya sampai nomor 4 itu tarikan keempat. Untuk A, ini bunyi A atau katakanlah huruf A katakana ya. Ini cara menarik garisnya. Dari sini itu tarikan pertama, tarikan kedua dari atas ini agak serong ke bawah, ke kiri ya, kiri bawah. Jadi jangan terlalu lurus. Ini huruf yang sudah jadi, huruf A ya. Berikutnya I. Ini ke bawah kiri disapukan, kemudian tarikan kedua ini lurus. Jadilah ini huruf I. Kalau tarikan keduanya agak ke kanan ke sini, ini nanti tertukar dengan hito, yang artinya orang. Kalau ini I. Kemudian U. Ini tarikan pertama, tarikan yang atas dulu, yang ini. Kemudian tarikan kedua, ini, yang sebelah sini. Dan tarikan ketiga, ini, disapukan. Ya. Tarikan ketiga yang ini. Ini huruf U. Kemudian yang E, tarikan pertama kiri kanan, tarikan kedua atas bawah. Ini diambilnya dari tengah-tengah garis yang pertama, tarikan pertama ya. Kemudian tarikan ketiga kiri kanan. Yang garis yang bawah, tarikan ketiga itu harus lebih panjang dari tarikan pertama. Jadi kalau kita tarik dari ujung sini ke tarikan pertama, nanti akan terbentuk segitiga. Ya. Ini huruf E. Kemudian O. Ini tarikan pertama, kiri kanan, tarikan kedua atas bawah, tarikan ketiga ini dari tengah-tengah diambil ke kiri, sebelah kiri bawah ya. Ini jadilah huruf O, ya. Kemudian untuk menarik garisnya seperti ini. Ini huruf A, ya. Nah, itu menarik garisnya. Kemudian huruf I, itu menarik garisnya ya. Dari sini, yang pertama, yang kedua atas, bawah, lurus, ya I. Dan yang U, ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Dan yang E, ya, tarikan pertama yang atas, kedua ini tengah-tengah, ketiga kiri kanan. Dan yang O, ya, pertama, kedua, dan yang ketiga ini. Berikutnya Ka, Ki, Ku, Keko, ya. Urutannya sama dengan hiragana, ya. Jadi untuk Ka, Ki, Ku, Keko, Ka itu mirip dengan Ka hiragana. Hanya kalau hiragana itu ada 3 tarikan. Kalau katakana ini 2 tarikan ya. Ini. Tarikan pertama sini langsung ke bawah dicontrengkan ya.
Tarikan kedua, atas, bawah. Ini memotong garis yang pertama. Memotong garis ini, ya. Jadilah seperti ini. Ini katakan, kalau hiragana, ada tarikan ketiganya yang kecil di sini. Ya. Kalau katakana, 2 tarikan. Ki, ini juga mirip hiragana. Ini tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga. Jadi kalau ki hanya 3 tarikan, tarikan ketiga ini. Kalau hiragana itu ada 4 tarikan. Tarikan keempatnya ini. Kalau hiragana, ya. Ini katakana, ki. Kemudian ku. Tarikan pertama, tarikan kedua ini langsung ke bawah. Dicontreng, ya. Jadilah seperti ini hurufnya. Ku. Kemudian ke. Tarikan pertama, tarikan kedua, kiri kanan, ya. Tarikan ketiga dari tengah-tengah ini, dari garis yang kedua ditarik ke bawah. Agak nyerong ke kiri. Ini huruf K yang sudah jadinya. Dan ko. Tarikan pertama dari sini langsung ditarik ke bawah. Kemudian tarikan kedua kiri kanan pas berhenti di tarikan pertama tadi di ujung sini, ya. Jadilah ko. Kalau seandainya tarikan keduanya panjang melebihi atau melewati garis yang pertama ini nanti tertukar dengan huruf yu. Kalau huruf yu ini panjangnya, kalau ko tidak. Ini kaki, ku, ke, ko. Lalu bagaimana cara menarik garisnya? Kita lihat ini, ya. Misalkan ini K. Itu tarikannya, ya. Tarikan pertama dan kedua. Berikutnya ki. Ya. Tarikan pertama dan kedua seperti sama dengan, ya, seperti mau menulis ki hiragana. Tarikan ketiganya lurus, ya. Kalau hiragana 4 tarikan, ya. Tarikan keempatnya di sini kalau hiragana. Ini katakana ki. Kemudian ku. Itu tarikannya, ya, hanya 2 tarikan. Berikutnya ke. Iya. 3 tarikan, ya. Ini 1, 2 kiri kanan ini, 3 tarik sini, ya. Dan ko. Itu kaki, ku, ke, ko, ya. Berikutnya sa, shi, su, se, so, ya. Kita lihat huruf sa, ya. Kiri, kanan. Atas, bawah yang keduanya. Lalu tarikan ketiga atas bawah yang sebelah kanan, ya. Ini harus lebih panjang dari tarikan kedua ini. Ini sa. Kalau ini pendek, nanti tertukar dengan se hiragana. Jadi ini yang pertama kiri kanan, yang kedua sebelah kiri dulu pendek, agak pendek, ya. Baru tarikan ketiga panjang. Itu sa. Kemudian si. Ini tarikan pertama yang atas ini, ya. Kemudian tarikan kedua ini. Tarikan ketiga kalau si ini ditariknya dari bawah ke atas. Kalau si, ya. Nanti ada huruf su. Su juga hampir mirip, ya. Kalau su nanti tarikan ketiganya atas bawah. Kalau ini si, ya. Jadi 1, 2, kemudian tarikan ketiganya dari bawah ke atas disapukan. Ini si. Kemudian su, ya. Tarikan pertama dari kiri ke kanan langsung dibelokkan ke sini. Ya. Kemudian tarikan kedua ini dari tengah garis tengah ini ditarik ke arah kanan bawah, ya. Itu jadilah huruf su. Kemudian c, ya. Tarikan pertama kiri ke kanan, kemudian dicontreng ke bawah. Kemudian tarikan kedua dari sini memotong garis pertama dan dibelokkan ke kanan. Jadi garis yang kedua ini jatuhnya di bawah titik ini, ya. Ini jadilah C.
Hati-hati jangan tertukar dengan se hiragana ya. Kalau se hiragana ada garis di sini. Tiga tarikan kalau se hiragana. Kalau katakana 2 tarikan. Kemudian so. Ini yang pertama garis pendek aja. Kemudian yang kedua yang kanannya ini ditariknya dari atas ke bawah. Kalau so. Kalau tariknya dari bawah ke atas, ditariknya dari bawah ke atas itu menjadi huruf en. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau so, tarikan kedua dari atas ke bawah. Itu sashi su se so. Sekarang kita lihat bagaimana cara menariknya. Bukan yang itu, tapi yang ini ya. Ini sa. 1, 2, 3. Itu ya. 1 kiri kanan, 2 sebelah kiri pendek, 3 yang sebelah kanannya panjang. Itu sa. Lalu yang shi. Yang ketiga ini 1, 2, yang ketiganya dari bawah menariknya. Kemudian yang su 1, 2, itu ya. Kemudian yang c 1, 2, 2 tarikan, dan yang so 1, 2, 2 tarikannya. Tarikan pertama ini, tarikan kedua dari atas ke bawah untuk so. Sa, shi, su, se, so. Berikutnya setelah so itu deretan T ya. Ta, shi, su, te, to. Ya. Jadi ta, tarikan pertama ini, tarikan kedua ini. Kalau sampai tarikan kedua ini mirip huruf ku. Ku yang ini, ku katakana ya. Tapi kalau ta ada tarikan ketiga. Ini memotong tarikan kedua tadi. Ini ya. Jadilah ini huruf ta. Kemudian chi. Ini deretan kedua dari T itu bunyinya chi, bukan ti ya. Ini tarikannya 1, 2 kiri kanan, 3 ini agak lengkung ke kiri. Jadilah chi seperti ini. Kalau ditulis dengan huruf Latin boleh TI saja, atau CI, atau T aksen I, atau CHI. Jangan Hepburn gitu ya. Tapi huruf katakananya ini chi. Kemudian su. 1, tarikan kedua ini. Tarikan kedua untuk su ini dari tarikan ketiga ya dari atas ke bawah. Ini jadi su. Kalau tarikan ketiganya dari bawah ke atas itu shi. Ya. Tapi kalau su dari atas ke bawah dan ditarik lepas ini ya. Jadi nanti terlihat yang tipis itu yang bawah, itu su. Yang tebal yang atas. Tapi kalau yang tebal yang bawah, tipis yang atas itu shi. Ya. Kemudian T. Ini 3 tarikan. Ya. Ini tarikan pertama, kiri kanan. Tarikan kedua, kiri kanan, agak panjang dibanding tarikan pertama. Kemudian tarikan ketiga, ini dari tengah-tengah tarikan kedua, ditarik ke kiri, bawah. Ya. Jadi tidak lurus, tapi agak bengkok ke kiri. Itu T. Kemudian yang to, 2 tarikannya dari atas ke bawah lurus. Kemudian tarikan kedua dari tengah-tengah garis ini yang pertama ke bawah, ke kanan bawah. Jadilah to, hurufnya seperti ini ya. Jadi ta, shi, tsu, te, to. Ya. Sekarang kita lihat menarik garisnya seperti apa. Kan ini ta. 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3 tarikan. Kemudian yang berikutnya chi. 1, 2, 3. Ya. Yang tsu 1, 2, 3 ya. Jadi untuk tsu tarikannya dari atas ke bawah, tarikan ketiga terutama ya.
kemudian T, 1, 2, 3, gitu ya. Dan yang To, 1, 2, gitu ya. Setelah To, Na, gitu ya, deretan na, ni, nu, ne, no. Untuk na, kita lihat hurufnya ya seperti apa. Ya, berikutnya huruf na ya. Jadi huruf na itu 2 tarikan ya. Jadi tarikan pertama kiri kanan lurus saja, tarikan kedua atas bawah ini memotong di tengah-tengah garis yang pertama. Tarikan kedua ini agak lengkung ke kiri. Jadilah na seperti ini. Jadi jangan menulis na, tarikan pertamanya miring ke bawah, jangan ya. Kalau miring ke bawah nanti tertukar dengan huruf me. Na ya. Kemudian ni. Ini tarikan pertama, tarikan kedua kiri kanan ini lebih panjang dari tarikan yang pertama. Jadi seperti ini jadinya ya, ni. Kemudian nu. Tarikan pertama seperti mau menulis su. Ini. Kemudian tarikan kedua ini memotong ya, memotong garis yang pertama tadi ini. Jadilah nu. Kalau tidak memotong, menempel, ini su, huruf su ya, hati-hati. Kemudian ne. Tarikan pertama yang atas ya. Tarikan kedua ini seperti mau menulis nu atau mau menulis su. Kemudian tarikan ketiga ini lurus. Tarikan keempat ke arah kiri bawah. Ini ya, jadilah huruf ne. Kemudian no. Ini satu tarikan dari atas ke bawah agak lengkung ke kiri. Jadilah ini huruf no ya. Na, ni, nu, ne, no. Dan bagaimana tarikannya? Ini huruf na ya, 1, 2, gitu ya. Kemudian ni, 1, 2 tarikan ya. Kemudian nu, 1, 2 tarikan ya. Kemudian ne, 3, 4 tarikannya. Jadi ini tarikan pertama, ini yang kedua, langsung ke sini. Yang ketiga lurus di atas bawah, yang keempat ke kanan bawah. Kita lihat sekali lagi. 3, 4-nya. Kemudian no. Hanya satu tarikan untuk no ya. Berikutnya huruf H. Jadi untuk huruf H, ha, hi, hu, he, ho. Ini tarikan pertama seperti tarikan no itu ya, dari sini. Lalu tarikan kedua, ada 2 tarikan ya. Ini huruf H. Di kirinya seperti no, kemudian yang kanan dari atas ke bawah kanan. Itu H. Kemudian hi. Ini hi ya. Tarikan pertama. Tarikan kedua dari atas ke bawah langsung dibelokkan, kemudian dicontreng ya. Ini huruf hi. Fu. Ini hanya satu tarikan kalau fu ya. Ya. Seperti mau menulis nu tapi satu tarikan. Jadilah fu. Kemudian he juga ini satu tarikan he sini ya. Kemudian yang ho ini satu tarikan pertama, tarikan kedua atas bawah lurus, tarikan ketiga yang sebelah kiri dulu ini pendek, tarikan keempat yang sebelah kanan ini pendek ya. Jadilah ini huruf ho. Jadi ha, hi, hu, he, ho gitu ya. Ya, berikutnya tarikan H ya. Jadi untuk H
Seperti ini nariknya. 1, 2. Itu ya, H. Berikutnya hi. Untuk menulis hi, satu, dua. Ini tarikannya salah ini ya. Seharusnya yang ini dulu. 1, kemudian yang kedua dari sini. Itu tarikannya, jangan yang ini baru ke sini, bukan ya? Tapi yang ini yang pertama, yang kedua ini. Tapi hurufnya menjadi seperti ini bentuknya ya. Itu hi, berikutnya fu. Satu tarikan ya, fu. Kemudian he juga satu tarikan. Gitu ya. Kemudian ho 4 tarikan. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi ha, hi, hu, he, ho. Gitu ya. Setelah ho itu huruf ma ya. Ma, mi, mu, me, mo. Jadi seperti ini. Ini tarikan pertama sini ya. Kemudian tarikan kedua dari sini langsung ke sini pendek ya. Ma. Jadi tarikan kedua ini jangan memotong tarikan pertama ini. Nempel ya. Seperti ini jadinya. Ma. Hati-hati dengan a ya. Kalau huruf a tarikan keduanya dari sini lurus. Itu a ya. Kalau ma ini pendek saja menempel. Kemudian mi 3 tarikan ini dari kiri atas ke bawah miring 1, yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama. Hanya yang ketiga itu lebih panjang dari 2 tarikan pertama ini ya. Ini mi, kemudian mu, ini tarikan pertama langsung ditarik ke kanan atas. Kemudian tarikan kedua seperti ma ya. Kalau ma itu katakannya telungkup, kalau ini telentang ke atas ya. Kalau ma ke bawah, kalau ini ke atas menjadi mu ya. Ini huruf mu. Kemudian me, ini tarikan pertama agak lengkung ke kiri. Kemudian tarikan kedua ini dari kiri ke sedikit ke bawah, ke kanan bawah ya. Inilah huruf me. Jadi jangan tertukar dengan na. Kalau na tarikan pertama ini lurus ya. Kalau me ini tarikan kedua jadinya agak miring ke kanan bawah. Kemudian mo tarikan pertama, ini tarikan kedua agak panjang, kemudian tarikan ketiga. Nah, jadi huruf mo ya. Ma, mi, mu, me, mo itu ya. Sekarang kita lihat tarikannya. Satu, dua. Itu ma ya. Lalu mi. 1, 2, 3. Kemudian mu. 1, 2. Gitu ya. Jadi tarikan pertama dan kedua ini disatukan saja. Sini ya, langsung. Kemudian me. 1, 2. Tarikan ya. Dan mo. 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi ma, mi, mu, me, mo. Ya. Setelah mo, huruf ya. Ya, yu, yo. Jadi untuk ya hanya 3 tarikan. Hanya 3 huruf ya. Ya, yu, dan yo. Ya. Yang pertama ini. Ini dicontreng aja. Contreng ke bawah sedikit. Kemudian tarikan kedua dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi tarikannya miring ya, jangan lurus. Jadi jangan lurus ke sini, tapi agak miring. Jadilah huruf ya. Jadi tarikan pertama ini contreng saja. Karena kalau sengaja ditarik, apalagi tarikan kedua nanti lurus, ini jadinya huruf K. Ya, jangan sampai tertukar dengan huruf K. Ini huruf ya. Ini contreng saja, kemudian tarikan kedua miring
ke kanan bawah. Lalu U, seperti mau menulis ko. Tarikan pertama, stop di sini. Tarikan kedua dari sini. Kalau ko berhenti di sini. Kalau ko ya, tapi kalau U terus lurus baru berhenti. Jadilah ini huruf U. Kalau tidak ada garis yang ini, jadilah huruf ko, gitu ya. Kemudian yo, tarikan pertama seperti mau menulis U. Tarikan kedua, stop di tengah-tengah garis ini. Tarikan ketiga di bawah juga stop di garis ini. Ya. Jadilah huruf yo. Seperti huruf E terbalik. Ini yo. Ya, yu, yo. Kemudian ra. Ini tarikan pertama, kiri kanan. Tarikan kedua, ini seperti huruf fu. Kita ingat huruf fu ini ya. Tapi kalau ra ada tarikan pertama ini. Di huruf ra. Kemudian ri. Ini ya. Tarikan pertama, contreng. Tarikan kedua, ini garis disapukan. Jadi ri. Jadi ri katakana ini sama dengan ri hiragana. Hurufnya ini ya. Ini ri. Kemudian ru. Kiri garis ke bawah ya. Kemudian yang sebelah kanannya garis lurus ke bawah. Lalu dicontreng ke kanan. Jadilah ini ru. Kalau re yang sebelah kanannya. Jadi yang ru yang sebelah kanannya. Tadi ke bawah, kemudian dicontreng ke kanan. Ini huruf re. Kemudian ro. Tarikan ini lurus boleh atau agak miring sedikit boleh. Yang tarikan kedua seperti mau menulis ko, seperti mau menulis yu. Ini ya. Kemudian tarikan ketiga ini. Jadi jangan terlalu panjang. Jadi pasnya dari titik ini ke titik yang garis kedua ini. Ro ini ya, seperti kotak. Kemudian wa on. Jadi kita selesaikan dulu ini ya. Wa seperti mau menulis u. Kalau u ini tarikan keduanya karena tarikan pertama di atas u ya. Kemudian kalau wa tarikan pertama ini, kemudian tarikan kedua sini ini ya. Jadilah wa ini. Kalau u ada tarikan pertama di sini. Gitu ya. Kemudian o atau wo ya. Ini tarikan pertama. Ini tarikan kedua. Ini tarikan ketiga. Jadilah wo ya. Walaupun ada yang menulis tarikan pertama ini langsung ke sini. Tarikan kedua yang ini. Kemudian yang en. Ini tarikan pertama. Tarikan kedua ini dari bawah ke atas. Itu en. Kalau dari atas ke bawah itu so. Jadi jangan tertukar ya. Kalau en, tarikan keduanya dari bawah ke atas. Sehingga nanti garisnya terlihat yang bawah tebal, yang atas tipis. Karena ini disabukan. Itu en ya. Kalau so, sebaliknya ya. Yang atas yang tebal, yang bawah tipis. Kalau so. Itu yang ini wa, o, en. Gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara menarik garisnya. Ini huruf ya. Ini ya, 1, 2. Jadi ini tarikan pertama, tarikan kedua ini agak miring, gitu ya. Itu ya. Kemudian u. 1, 2. Jadi tarikan keduanya ini agak panjang, melewati garis ini ya. Kalau ko stop di sini, ya. Tapi kalau u ini panjang. Kemudian yo. Ya, jadi seperti e terbaliknya. Berikutnya ra. 1, 2. 2 tarikannya, yang atas dulu, baru yang bawah. Kemudian ri, kiri, kanan. Ya, seperti ri hiragana. Kemudian ru, 1, 2. Yang kiri dulu ya. Kemudian yang re itu ru sebelah kanannya saja. Langsung ya, re, 1 tarikan. Kemudian ro. 1, 2, 3. Jadi seperti kotak ya.
Kemudian wa, 1, 2, ya 2 tarikan wa. Dan yang wo, 1, 2, gitu ya. Dan yang terakhir en, 1, 2. Jadi itu cara menarik garisnya sampai en ya. Berikutnya keterangannya, penjelasan untuk katakana. Ya, jadi ini digunakan untuk kata serapan, untuk nama di luar nama orang Jepang, nama daerah di luar Jepang, ya itu dengan katakana. Gitaigo atau giseigo. Lalu urutannya ya sama seperti hiragana, yaitu a, i, u, e, o, kakiku, keko sampai en. Ini ya. Ini a, i, u, e, o, kakiku, keko, sa, shi, su, se, so, ta, chi, tsu, te, to, dan seterusnya ya. Lalu ini. Jadi yang ditulis dengan kata kana itu bunyinya. Jadi dari kata asing itu bunyinya seperti apa baru ditulis dengan kata kana. Jadi bukan hurufnya bagaimana ya. Terutama dari bahasa Inggris ya. Kalau dari bahasa Indonesia karena mirip ya, bunyi bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang mirip, mungkin bisa dilihat hurufnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau dari bahasa Inggris katakanlah itu berbeda sekali ya. Misalkan ini K. Jadi orang Jepang menulisnya dengan K lalu pakai garis ini. Garis ini menunjukkan bunyi panjang. Jadi K, gitu ya. Jadi tidak ditulis karu gitu ya atau kara tidak ya, tapi K. Jadi bukan karu ini ya. Kemudian ini contoh yang lain go, misalnya go ini ditulisnya atau orang Jepang menulisnya dengan garu untuk go ya. Jadi bunyi e itu cenderung ditulis dengan bunyi a, katakana itu ya. Jadi ge e menjadi ga. Ya. Jadi go ditulisnya menjadi garu karena bagi orang Jepang ini yang mendekati garu. Jadi L-nya hilang. R-nya menjadi ru. Gitu ya. Misalkan the Beetle menjadi za, ya the-nya itu menjadi za. Lalu ada beberapa bunyi yang bisa ditulis dengan katakana tapi tidak ada dalam hiragana. Yaitu bunyi-bunyi berikut ini ya. Misalkan ini bunyi T. Bunyi T itu bukan deretan T ya. Kalau deretan T itu tachi tsuteto. Kalau bunyi T itu dari 2 huruf ya, 2 huruf. Yaitu T dengan I kecil. Jadi T dengan I kecil dibacanya menjadi T. Misalkan nama Tini, jadi ditulisnya T dengan I kecil, T lalu Ni. Kalau dari deretan Ci, tachi tsuteto, nanti dibacanya menjadi Cini, bukan Tini. Misalkan ini ya. Jadi yang pertama ini huruf Ci, jadi Cini, gitu ya. Tapi kalau yang ini Tini. Didi misalkan ya. Ini di juga 2 huruf D dengan I. Ini bunyinya menjadi di. Jadi kalau namanya Didi, ini ya D dengan I, kemudian berikutnya D dengan I lagi. Jadi Didi. Kalau ditulis dengan ini bukan Didi, tapi Jiji ini ya. Karena ini daji zudedo, ini Jiji. Kalau Didi yang ini. Gitu ya. Kemudian tu. Tu ini 2 huruf, yaitu to dengan U kecil. Jadi to dengan U kecil dibacanya menjadi tu. Misalkan namanya Atut, jadi A, lalu to dengan U, tu. Kemudian ini garis ini menunjukkan atau untuk mematikan vokal bunyi berikutnya. Jadi Atut, to. Jadi yang to, O-nya lemah. Dilemahkan oleh garis ini. Jadi dibacanya menjadi Atut, to. Ya. Kemudian du. Du juga ini dari 2 huruf ya, do dengan U kecil. Jadi do dengan U kecil dibacanya du. Jadi kalau namanya dudung, do dengan U kecil, do dengan U kecil, lalu N. Lalu N di akhir kata ini cenderung bunyinya eng. Jadi ini dibacanya dudung dengan eng ya.
bukan dudun, bukan dengan n ya, tapi bunyinya duduk. Kalau ditulis deretan d langsung du misalkan ya, dadiju misalkan, ini menjadi zu bunyinya. Jadilah zuzun, gitu ya. Jadi zuzung kalau yang ini. Kalau yang ini dudung, gitu ya. Kemudian fa, ini ya. Fa ini dua huruf, huruf fu dengan a kecil menjadi fa. Kemudian kalau ini fi ya, fu dengan i kecil menjadi fi. Kalau fu langsung saja, kalau fu itu ini. Ini sudah huruf fu, gitu ya. Jadi fa, fi ini huruf fu. Kemudian v ini dua huruf, fu dengan e menjadi v, dan fu dengan o menjadi vo. Ya. Kalau untuk fu ini satu huruf saja ya, jadi huruf h, hi, hu deretan h ya. Kalau kita tulis seperti ini misalkan, itu ya. Fu. Kemudian ada juga kalau di kita ini dibaca fa ya, tapi bagi orang Jepang ini bukan fa bunyinya tapi wa, cenderung ke b bunyinya, ba ya. Jadi babi, bu, be, bo. Jadi cenderung ke b daripada ke f. Jadi kalau menulis ba atau va ini u pakai teng-teng tambah a kecil. Kalau di hiragana tidak ada u teng-tengnya, tapi katakana ada ya. Ini untuk va. Untuk v, u teng-teng pakai i, v. Untuk vu, langsung aja u teng-teng. Untuk v, u teng-teng tambah e kecil. Untuk vo, u teng-teng tambah o kecil, vo. Jadi kalau namanya Eva, misalkan ditulis dengan e dan fa yang ini, misalkannya kalau bahasa Indonesianya namanya Eva begini. Eva ini ya. Ini kalau mau dibaca mendekati Eva ini, jadi fa-nya ditulis dengan yang ini. Dengan yang ini ya. Jadi fa-nya yang ini. Karena kalau ditulis dengan u teng-teng dibacanya menjadi Eva. Jadi kalau orang Jepang membacanya jadi Eva kalau ditulis dengan ini. Begitu juga Evi. Ya, kalau mau bunyinya V yang ini, tulislah kata kanannya fu dengan i. Karena kalau ini dibacanya nanti menjadi ebi, gitu ya, cenderung ke ebi. Kita tahu ya kalau ebi itu apa, udang, gitu ya. Dan wu ini ya. Begitu juga v ya. Jadi kalau namanya Feni misalkan menggunakan huruf ini Latinnya, hiragananya sebaiknya yang ini. V ya, Feni. Begitu juga yang vo ya. Ivon misalkan ya. Gunakanlah vo-nya yang ini, Ivon. Kalau yang ini bunyinya menjadi Ibon. Cenderung ke B bunyinya, Ibon. Kemudian wi. Wi ini huruf U dan I kecil. Wi. Jadi kalau namanya wiwi, ya tulislah ini dua kali. U, I kecil, U, I kecil. Wiwi. Weni. U dengan E kecil. Jadi W. Lalu tambah nih, misalkan yang ini ya. Jadi weni. W ini ya. Lalu untuk vokal panjang ya, kalau di hiragana vokal panjang ditulis dengan huruf. Misalkan vokal A ditulis dengan A hiragana, I ditulis dengan I hiragana, U ditulis dengan U hiragana ya. Tapi kalau untuk katakana cukup pakai garis saja. Ini menunjukkan bunyi vokal panjang. Contohnya yang tadi ya K. Jadi K pakai garis saja, ini K, K gitu ya. Kemudian yang berikutnya konsonan T. Konsonan T itu ditulis dari bunyi kelima, bunyi to. Jadi T ditulisnya menjadi to. Dan D ditulisnya do, gitu ya. Contohnya mamad ditulisnya mamado. Kalau mamat ditulisnya mamato. Ini ya. Selain T dan D, konsonan ya, huruf konsonan itu diambil dari bunyi ketiga, bunyi U. Misalkan K ditulisnya ku, S ditulisnya menjadi su. Ya.
Contohnya imas. Jadi ditulisnya imasu. Idam ditulisnya idamu. Arif ditulisnya arifu. Ya. Jadi konsonan ditulis dengan dari bunyi ketiga ini ya, bunyi u. Kecuali t dan d ditulis dengan to dan do. Ditulis dari bunyi kelima ya. Lalu untuk bunyi eng, terutama di akhir kata, itu cukup dengan huruf n saja. Ya. Kecuali bunyi terakhirnya itu ing. Kalau ing, g-nya ditulis dengan gu. Jadi eng, n-nya dengan n, dengan ini, tambah gu. Ini kalau bunyinya ing. Contohnya king. Ditulis menjadi kinggu. Ditulisnya ya. Sing, misalkan ya. Singgu. Tapi kalau ang, cukup dengan n saja ya. Ung, misalkan dudung, ya, sulit tadi, ditulisnya du dengan n saja. Karena bunyinya menjadi sengong, menjadi bunyi eng. Kemudian m, ini ya, bunyi m ya. Bila bunyi m ini mengikuti m, b atau p, maka m ini ditulis dengan huruf n. Ini. Contohnya Lampung. Jadi m menghadapi p, jadi m ini ditulis dengan n. Ditulisnya menjadi ran, lalu pun tulisannya ya. Tapi ini dibacanya kalau n menghadapi p, ini bunyinya menjadi m. Jadi rampu, lalu n di sini karena di akhir dibunyikan eng, sengau. Jadi rampung, gitu ya, untuk Lampung, rampung. Lalu ini m menghadapi b, m ini tulis dengan n. Jadi ditulis n saja ini ya. Karena m menghadapi b itu bunyinya m. Jadi ini ditulis Parenban, tapi dibacanya menjadi Parembang. Jadi n menghadapi b ini bunyinya m. Jadi paremba ya, paremba, lalu n yang terakhir itu bunyinya eng, sengau. Jadi Parembang. Itu untuk Palembang ya, untuk m menghadapi b. Kemudian yang l. Jadi karena abjad Jepang itu tidak ada l, yang ada r, jadi ditulis dengan r. Misalkan namanya Lala, orang Jepang akan menulis Rara, itu ya. Contohnya Lampung seperti yang ini. Jadi la ini ditulis dari ra, rampung. Ya. Palembang tidak ada le, jadi ditulis dengan re, Parembang. Gitu ya. Jadi L ditulis dari deretan R. Jadi kalau la jadi ra, li jadi ri, lu jadi ru, ya. Le jadi re, lo jadi ro. Kalau L berdiri sendiri ditulis dengan ru, karena bunyi ketiga ru, ra, ri, ru. Ya. Jadi kalau hilal dibacanya menjadi hiraru, gitu ya. Jadi L-nya ditulis dengan R, menjadi ru. Ya, jadi itulah penulisan katakana ya. Jadi untuk latihan mudah saja, coba tulis 10 nama kota di Indonesia, katakanlah objek wisata yang ada di Indonesia, kemudian 10 nama masakan khas Indonesia, misalkan rendang, sate, gado-gado, dan seterusnya, dan 10 nama orang Indonesia. Baik itu nama pahlawan Indonesia, misalkan Bung Karno, Soekarno, Bung Hatta, dan seterusnya. Itu untuk latihannya. Ya. Kyowa korede owarimashou. Dewa mata.